Oke, selamat pagi. Sekarang kita masuk kuliah teori graf hari ini ya. Semoga semuanya sehat walafiat, bisa mengikuti mata kuliah saya dengan baik ya. Sekarang saya share untuk materi pertama ya. Materi pertama dari teori graf ini. Sudah terlihat ya? Sebentar ya. Maaf ya, ada telepon dari SCTS. Saya sekarang itu WFH ini, WFH di rumah ya. Jadi tadi ada telepon, karena WFH itu tetap bekerja ya, kayak saat ini saya tetap bekerja meskipun sedang ada di rumah. Oke, sekarang saya mulai ya. Kita pertama kali adalah belajar tentang konsep dari teori graf. Ya, apa itu teori graf? Nah, di sini teori graf itu adalah suatu objek kuno, subjek kuno, di mana dia dipakai untuk aplikasi modern. Ya, jadi ilmu ini, teori graf ini ditemukan oleh si Euler, Leonhard Euler. Ya, dia punya ide dasar ketika dia mengamati sebuah jembatan Königsberg. Ya, kurang S di sini, Königsberg itu dia mengamati ada jembatan, kenapa kok ini dibuat ada 7 jembatan? Ya, 7 jembatan itu mengalirkan apa namanya menjembatani antara daratan ke pulau itu dengan ada sungai di situ ya, ada sungai dalam di jembatan itu tadi ya. Maka sungai mengalir. Nah, sekarang ini dia mengamati seperti itu akhirnya dia tercipta sebuah konsep dari teori graf ini yang akhirnya pada aplikasi modern ini dipakai sampai sekarang ya, dipakai sampai sekarang untuk membuat simulasi, untuk membuat atau mempelajari sebuah apa namanya sebuah animasi dan seterusnya, itu juga semua menggunakan teori graf ini ya. Apa namanya dia sangat-sangat berjasa ya. Jadi pada abad 18 tepatnya itu adalah pada tahun
ya pada tahun 1738 kalau tidak salah, 1736 ya. Jadi teori graf ini pertama kali dikenalkan ya pada saat matematikawan berkebangsaan Swiss bernama Leonhard Euler ini berhasil mengungkapkan misteri jembatan Königsberg. Jadi kenapa jembatan itu harus dibangun sebanyak 7 buah ya, di mana dia di kota Königsberg ini mengalir Sungai Prigel ya, di sungai itu mengalir ya, kemudian ada 2 pulau di antaranya dan terdapat jembatan yang menghubungkan. Jumlah jembatannya tersebut ada 7 buah ya. Nah, akhirnya berikut ini permasalahannya seperti apa kok kenapa 7 buah ya. Di sini ada daratan yang namanya A ya, ada daratan A. Ya, ini adalah pulau ya. Yang di sini adalah pulau, di sini adalah airnya ya. Ini adalah airnya yang mengalir. Ya, jadi ini air mengalir ke sini sama ada air mengalir ke sini ya. Maka di sini ada pulau A, terus kemudian juga ada pulau D, ya nanti di sini tertutup lagi gitu ya. Nah kemudian ini adalah daratannya, ini daratannya, dan B ini juga daratannya. Ya, akhirnya si Euler ini dia mengaplikasikannya ke dalam sebuah graf. Daratan ya, daratan atau tadi pulau tadi ya, daratan itu dijadikan simpul. Simpul itu apa? Simpul itu dalam bahasa Inggris disebut dengan vertex, atau nanti kalian menyebutkannya juga sebagai node gitu ya, atau juga sebagai titik. Nah ini, jadi kalau saya punya A dengan C, maka di sini saya punya A ya di tengah-tengah ini. Kalau saya hubungkan C, karena ada 2 jembatan ini dan ini, maka saya punya garis ini dan ini ya. Nah, jadi pulaunya itu adalah sebagai simpulnya, di sini adalah B, juga ada 2 jembatan gitu ya. Ini dan ini, terus kemudian juga ada D di sini ya. Ada D, maka di sini yang terjadi adalah apa? C sama D juga bisa ke sini lewat jembatan ini, maka terhubungkan ini ya. B ke D juga bisa, ada jembatannya di sini, terhubung yang di sini ya. A dan D pun juga ada jembatannya ke sini. Akhirnya semua posisi-posisi di pulau dan di daratan lainnya bisa terhubung karena ada jembatan Königsberg ini. Ya, sehingga apa yang terjadi nanti? Yang terjadi ada sisi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan edge ya, atau juga disebut dengan garis ya, ada disebut dengan garis atau disebut juga dengan line ya. Seperti itu, ini adalah menyatakan sebagai jembatan. Ya, sehingga ketika kalian menghitung ini semua, apakah ada ini sudah optimal, dihitunglah pakai metode yang ada di dalam teori graf. Gitu ceritanya. Jadi Euler itu terfikirkan tentang jembatan ini. Sama seperti Newton, ya. Seperti Newton, hukum Newton. Itu terfikirkan karena apa? Ada duduk ya siapa itu? Duduk di bawah pohon, ternyata dia kejatuhan benda ya, kejatuhan apel atau kejatuhan apa gitu ya dari atas. Terus dia berpikir, loh kenapa kok benda itu jatuh ke bawah? Kok enggak jatuhnya ke atas? Nah, seperti itu ya. Itu adalah sesuatu yang zaman dulu pernah pernah kejadian orang memikirkan ilmu-ilmu itu dari sesuatu yang sederhana. Ya, kenapa kok jatuhnya dari atas ya? Wah, akhirnya dia mikir, akhirnya dia memikirkan bahwa oh ternyata bumi itu punya gaya gravitasi. Sebelum orang berpikir gravitasi tadi itu enggak pernah terpikir sama sekali. Ya, seperti itu. Jadi jatuhlah ke bawah karena ada daya tarik bumi. Kalau seandainya daya tarik langit itu ada lebih tinggi daripada bumi, maka ketika kalian melempar benda ke atas ya, langsung dia akan naiknya ke atas seperti itu. Ya. Nah, itu jadinya hukum Newton itu gara-gara dia kejatuhan duduk di bawah pohon kejatuhan ini. Ya. Nah, itu. Jadi Königsberg ini adalah yang mengawali teori graf pada saat itu, tahun 1736. Ya. Nah, sehingga dari sini dibuatlah definisi dari sebuah graf ya. Apa itu? Graf adalah bagan yang memuat informasi yang diinterpretasikan secara tepat. Jadi kalau tadi saya kembali ke jembatan ini, informasinya apa? Oh, informasinya adalah kalau tadi A itu adalah ABCD itu adalah daratan, ya, kemudian garisnya adalah jembatan, maka saya bisa mengatakan kan, oh bahwa daratan A itu terhubung oleh 2 jembatan. Betul? Ke C, ada 1 jembatan ke D, ya, ada 2 jembatan ke B. Nah, kita bisa membuat menginformasikan seperti ini. Nah, itulah hebatnya si Euler tadi, ya.
Nah, berikutnya graf itu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi kita bersifat diskrit karena apa? Kita step by step, 0, 1, 2, 3, bukan interval sekian sampai sekian, bukan. Tapi kita adalah dengan diskrit. Oke. Nah, tujuan dari graf itu apa? Yaitu untuk visualisasi objek agar mudah dimengerti. Nah, kalau kalian tadi lihat jembatan ya, ya kalau kalian punya drone saat ini gitu ya, bisa lihat tahu bahwa ini kan pulau pasti besar, ini pulau besar gitu ya. Nah, kalau kalian punya drone baru tahu bahwa oh di gambar ini terdapat 7 jembatan dari pulau ini. Itu kalau kalian punya drone saat ini. Zaman dulu kan nggak bisa gitu ya, dia pasti harus jalan kaki kan, dari menuju ke sini menuju ke awal jalan kaki. Nah, ini tadi graf itu adalah pakai visualisasi objek, mudah dimengerti. Akhirnya kalian punya tadi ya, punya C, punya A, punya B, punya D, yang semua terhubung di sini. Itu sudah tahu visualisasinya menunjukkan apa. Oke? Nah, berikutnya adalah jenis graf itu ada 2 arah, ya, yaitu berarah dan tidak berarah. Kalau tidak ada panah berarti disebut dengan tidak berarah. Tidak berarah itu disebut sebagai directed graph, ya. Graph seperti ini, graph. Tapi kalau sudah di bahasa Indonesia kan jadi graph, ya. Undirected graph di sini tidak disebutkan undirected-nya, disebutkan dengan grab saja. Jadi kalau kita biasa bicara grab saja, itu artinya grab-nya tidak berarah. Ya. Sedangkan kalau grab-nya berarah, nah ini disebut dengan digrab, ya. Itu kepanjangan D-nya karena apa? Kepanjangan dari directed. Ya, directed ini. Directed grab, jadi disingkat jadi digrab. Jadi grab dan digrab. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau misalnya saya punya A, punya B, ini ke sini gitu ya. Nah, kalau di dalam digrab saya punya AB itu tidak sama dengan BA ya, karena panahnya BA tidak ada. Oke? Ini untuk digrab. Sedangkan untuk undirected grab atau grab saja saya punya AC itu sama saja dengan saya punya CA. Saya punya CD itu sama aja dengan DC. Nah, seperti itu ya. Paham sampai di sini? Nah, nanti dibagi-bagi lagi. Ada grab yang sederhana, ada grab yang tidak sederhana. Kalau yang ini tidak sederhana, kenapa? Karena mengandung parallel edge, 2 garis sejajar. Ya, namanya parallel edge itu adalah lebih dari 1 garis. Nah, ini berarti tidak sederhana. Yang sederhana itu apa? Tidak ada paralelnya, tidak ada loop-nya. Loop itu seperti apa? Nah, misalnya dari D ke sini ada jembatannya juga, misalnya ya. Ini ke sini ada jalannya juga. Nah, itu. Jadi misalnya kalau ini jalan antar kota, nah ini adalah jalan di dalam tengah kota, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini adalah loop namanya. Nah, sebuah grab kalau ada loop-nya sama ada parallel edge-nya berarti dia tidak simple, ya, tidak sederhana. Yang sederhana itu apabila tidak ada keduanya. Oke? Ya, itu pengertian dari, nanti ada penjelasannya berikutnya ya. Jadi sekarang grab itu terdiri dari 2 apa? Terdiri dari 2 himpunan berhingga, yaitu vertex dari grab, G itu grab, V itu vertex, dan edge dari grab. Edge itu adalah garis tadi ya. Sehingga biasanya G itu disebut himpunan terhingga, disebut sebagai ini. G sama dengan dalam kurung menyatakan himpunan, ada vertex dan ada edge, seperti itu. Oke. Jadi grab itu selalu punya vertex dan punya edge ya. Boleh enggak Bu kalau grab itu tidak punya edge ya? Kalau seandainya tidak punya edge boleh enggak Bu? Boleh ya. Kalau saya punya grab maka ketika saya punya vertex, edge itu kan menghubungkan apa? Edge itu adalah garis yang menghubungkan 2 buah titik. Namanya garis kan minimal ada 2 titik. Maka di sini ketika saya punya vertex, katakan titik, ini adalah vertex A. Oh ya sudah, saya punya vertex itu adalah himpunan A. Ya. Nah, sedangkan edge-nya adalah apa? Himpunan kosong. Paham sampai di sini? Jadi grab ini harus minimal mengandung 1 vertex, boleh tidak ada edge ya. Sedangkan kalau ada edge-nya, maka saya punya, katakan saya punya lagi B sama C ya, saya hubungkan di sini B sama C. Maka ketika kejadian ini saya punya apa? Vertex-nya adalah B, C, ini menunjukkan ada 2 vertex, sedangkan edge-nya boleh kalian tuliskan menjadi himpunan
BC ya. Jadi BC itu artinya dia satu garis. Oke? Atau boleh juga ini diwakili sebagai E1 katakan. Berarti edge-nya di sini adalah E1 gitu. Kok hilang ya. E1 seperti itu. Paham ya? Jadi edge itu adalah garis yang menghubungkan dua titik, sedangkan kalau vertex itu adalah sebuah titik. Oke, paham sampai di sini? Nah, graph itu mengandung vertex dan edge ya. Oke. Nah, jadi saya lanjutkan sekarang. Berikutnya, kalau titik itu ternyata dikatakan terhubung itu disebut juga dengan adjacence ya. Jadi nanti ketika kalian belajar bab 2 ada adjacence yaitu apa? Merepresentasikan dari graf menuju matriks tadi ya. Nah, itu jika ada gabungan atau jika ada garis yang menghubungkan keduanya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya saya punya graf kosong ya, saya punya graf kosong, ini graf kosong adalah graf yang tidak mempunyai titik. Jadi graf kosong adalah misalnya saya punya G tadi ya. G adalah himpunan kosong. Ya ini sebenarnya bukan disebut sebagai graf. Kenapa? Tidak punya titik, tidak punya edge, ya sudah, tidak ada apa-apanya gitu. Itu disebut dengan graf kosong ya, atau tidak pernah ada di sini. Oke, karena apa? Graf itu adalah minimal mengandung satu titik tadi. Ya, jelas ya. Sedangkan graf nanti ada yang tadi sudah saya katakan, ini ada berarah sama ada yang tidak berarah. Ya, itu jenis-jenisnya grab. Sekarang titik ujung ya, titik ujung itu disebut dengan garis yang berhubungan dengan satu atau dua titik. Jadi kalau saya punya titik ujung, saya punya satu vertex A saja atau saya punya vertex A dan B gitu ya. Di sini ada B dan C gitu ya. Atau saya punya vertex seperti ini. Nah, ini vertex A, ini vertex B, ini vertex C, vertex D, vertex E. Kalau seandainya perpotongannya tidak saya beri titik, itu berarti tidak vertex. Ya, jadi bedakan dengan kalau saya punya seperti ini, ya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Nah, ternyata ini ada perpotongannya, ada perpotongannya. Nah, ini berarti juga harus punya nama. Ini vertex A, misalnya ini vertex B, vertex C, vertex D, vertex E. Kalau di sini ada titik, ya diberi nama. Ini F, ini G, ini H, ini I, ini J. Gitu ya. Tapi kalau dia tidak punya nama, berarti vertexnya hanya A, B, C, D, E. Oke, ya. Nah, semuanya ini disebut dengan titik ujung. Ya, karena apa? Kita tidak tahu mana yang ujung. Baru kalau saya punya di graf, katakan tadi A sama B, ya ini titiknya. Terus ada panah ke sini, baru ini yang namanya titik ujung A. Ya, ini ini out ya. Nanti ini out ada garis keluar dan ini ada garis in. Jadi ada ini adalah out gitu ya, ini adalah in gitu nantinya. Oke, tapi kalau kita tidak punya arah grafnya, maka titik ujung ya ada di satu titik, dua titik dan seterusnya. Oke, paham ya? Berikutnya loop tadi yang sudah saya sebut, yaitu garis yang berhubungan dengan satu titik ujung. Jadi kalau seandainya saya punya ini, ya ini berarti saya punya loop. Ya. Nah, sedangkan garis paralel itu apa? Dua garis berbeda. Kayak tadi misalnya saya punya ini sama ini tadi jembatannya ya. Ini namanya garis paralel. Ya. Sedangkan titik terasing, titik yang tidak mempunyai garis yang berhubungan dengannya, seandainya saya punya graf ini dan ini, ya, katakan saya punya graf ini, gini misalnya ya, saya punya A, punya B, punya C di sini dan di sini, terus kemudian saya punya D, maka D inilah ini adalah dalam satu graf ya, ini namanya graf G gitu, maka D ini adalah disebut sebagai titik terasing, yaitu titik yang tidak mempunyai garis yang berhubungan dengan graf ini. Oke, paham sampai di sini? Nah, nanti kalau seandainya ada dihubungkan satu garis saja, ini bukan lagi titik terasing, tapi disebut dengan titik terisolasi yang disebut dengan pendan ya, disebut dengan pendan edge, pendan vertex. Ini adalah pendan vertex atau end vertex ya. Jadi kalau dia mempunyai satu garis saja yang terhubungkan, ini namanya end vertex ya. Kalau lebih dari satu titik bukan end vertex. Oke, paham ya? Titik terasing itu kalau tidak ada garis yang menghubungkan, kalau end vertex itu adalah ada satu garis saja yang menghubungkan. Paham sampai di sini? Ya, ini istilah-istilahnya. Oke, nah nanti di tengah perkuliahan ini kalian akan menemui problema-problema di dalam aplikasi yang modern kayak gini. Contohnya ya, misalnya maze atau labirin. Kalian di sini misalnya ada seekor tikus terperangkap di dalam sebuah perangkap ini.
dia mau mencari jalan keluar. Bagaimana cara mencari jalan keluar yang tepat? Maka kalian nanti bisa menyelesaikannya dengan teori graf, ya, untuk mendapatkan ini. Atau kalau misalnya punya banyak jalan, jalan terpendeknya di mana, misalnya kayak gitu. Itu bisa diselesaikan. Jadi problema pertama yang ditemukan adalah mencari miss ini, ya, atau masih. Oke, yang berikutnya adalah problema kedua, mencari lintasan terpendek. Contohnya di sini saya punya map, ya, saya punya peta, peta dari sebuah jalan-jalan di kota Jawa Tengah, ya. Tapi kalian disuruh menghubungkan dari kota Madiun yang berada di Jawa Timur ke Cirebon yang berada di Jawa Barat melalui jalan darat di kota Jawa Tengah, ya, di provinsi Jawa Tengah. Ya, maka sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kota Madiun di sini itu Madiun kotanya itu sebagai titik, ya. Sedangkan Cirebon ini adalah sebuah kota juga nanti menjadi satu titik. Jadi ini titik asal, yang ini titik final, ya, titik tujuan Cirebon. Maka pertanyaannya adalah ketika kalian mau dari Madiun ke Cirebon, kalau biasanya saya pergi ke Jawa Tengah gitu ya, nah itu biasanya saya mulai dari apa? Kalau lewat jalur selatan, ya, saya lewat jalur selatan, maka dari Magetan saya menuju Ngawi, dari Ngawi saya menuju Sragen, Sragen ke Solo, gitu ya, Sragen ke Solo dan seterusnya sampai ini. Nah, atau bisa juga akhirnya sampai ke Cirebon ini, ya. Nah itu. Atau bisa juga kalian lewat jalan utara, ya, lewat jalan utara itu lewat apa namanya, lewat Tuban. Jadi dari Madiun ke Gresik, ya, dari Surabaya maksudnya, dari Surabaya ke Gresik, ke Tuban, terus akhirnya sampai ke jalur utara, pantai utara, terus kemudian sampai perbatasan ini, perbatasan Cilacap di sini, kalian nanti belok menuju ke Cirebon ini. Karena kalian, lewat sini ya, lewat utara ini, lewat utara ke sini, akhirnya lewat Kendal, lewat Pekalongan, Pemalang, Semarang ya, lewat Semarang itu jalur pantai utara, Semarang sampai akhirnya menuju ke Cirebon juga ya. Jadi mau lewat selatan gitu ya, mau lewat ini gitu, jalan-jalan ke sini atau lewat atas. Pertanyaannya, mana lintasan terpendek ya, itu nanti juga bisa dihitung dengan menggunakan Grab. Oke, ya. Jadi ini adalah masih pengantar ya konsep Grab. Itu problema yang kedua. Problema ketiga ya, itu bisa menghitung on counting tree. Jadi dipakai untuk counting tree, yaitu apa? Pertanyaannya, seandainya ya berapa banyaknya molekul yang dapat dibentuk dari senyawa kimia yang mempunyai rumus C4H10. Nah, ini kalian juga belajar namanya spanning tree kalau sudah belajar ya. Nah, ini spanning tree ya. Nah, yaitu spanning dari kata ketat. Jadi bagaimana kita mencari keketatan, mencari sesuatu yang paling optimal kayak gitu ya di dalam spanning tree ini tadi. Nah, ini contohnya apa? Ini adalah aplikasi dari spanning tree, maka dilihat di sini. Saya bisa punya C4, C-nya ada 4 ya, hanya 10. Tapi saya juga bisa punya model C di sini ya, C di sini. Nah, saya juga bisa punya model C yang lain. Pertanyaannya, berapa banyak yang bisa kalian bentuk ya untuk bentuk-bentuk spanning tree ini? Nah, itu nanti menjadi apa? Akan menjadi problematik kita sendiri ya dengan cara menghitung pakai metode spanning tree. Itu juga bisa diselesaikan dengan menggunakan teori graf ya seperti itu. Oke. Nah, ini senyawa kimia ini sangat, kalau bagi kita enggak ini ya, bagi kita mungkin sebagai seorang teknik engineer itu tidak sampai ke sana kita mikirnya. Tapi bagi orang-orang ahli biologi seperti sekarang ini apa namanya? Kena COVID ini ya, kena COVID ini. Nah, COVID ini adalah apa? COVID ini mengandung protein. Nah, protein itu ada senyawa yang sekian apa rumusnya H berapa gitu ya, mengandung itu. Nah, itu dipilah-pilah. Oh, kalau ini mengandung protein. Oh, ini kalau ini begini-begini. Nah, itu struktur molekul seperti ini diolah sama orang biologi. Ya, tapi kalau kita tidak tahu ya, sehingga kita hanya menyimpulkan bahwa bagaimana kita membuat modelnya saja itu kita. Jadi engineer itu adalah membuat modelnya, sedangkan yang meneruskan adalah para yang lainnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini adalah nanti problema yang bisa diselesaikan dengan menggunakan spanning tree. Oh iya, yang ini nanti bisa diselesaikan dengan metode yang paling sederhana ya, yang dituliskan ini adalah yang metode yang paling sederhana, yaitu Dijkstra. Ya, ini metode Dijkstra. Gitu. Nah, sedangkan kalau ini menggunakan metode Euler ini nanti, metode Euler. Nah, yang menentukan tadi ya. Ini namanya di dalam teori graf. Oke.
Ya, Euler, Dijkstra, ini spanning tree. Nah, sekarang aplikasi graf bipartit. Nah, ini nanti sebagai penyelesaiannya, namanya bipartit. Apa itu bipartit? Yaitu contoh problema ini ketika kalian punya kerangka, ya jadi ini kerangka kayu gitu ya, kerangka kayu. Kalau kalian punya apa namanya di ini kerangka kayu, katakan kerangka kayu ini ya. Ini mungkin ketika kalian pakai, kalian goyang, suatu saat kan bisa saja tidak menjadi seperti ini, bisa jadi miring kayak gini gitu ya, atau bisa jadi tambah miring lagi, misalnya miring lagi kayak gini gitu ya. Nah, bisa jadi kayak gitu. Nah, kenapa kok bisa miring-miring? Karena tidak ada tiang yang kokoh di sini. Ya, maka supaya kokoh apa? Kita kencengi. Nah, kita beri lagi kerangka supaya dia kuat. Nah, pertanyaannya adalah kalau terlalu banyak kerangka, oke, kuat gitu ya. Tapi bahannya bagaimana? Jadinya mahal. Betul enggak? Ya. Nah, maka problema keempat ini adalah bagaimana cara menggunakan bahan yang paling sedikit. Nah, itu. Ya, ini nanti juga akan kalian pelajari di apa namanya teori graf ini ya, menggunakan graf bipartit. Oke, ya. Jadi tujuannya juga nanti akan membuat minimum atau mengoptimasi hasilnya. Berikutnya, pewarnaan pada graf. Nah, ini juga aplikasi modern ya. Saya di sini digambarkan di sini ada sebuah peta dari 50 negara bagian di Amerika Serikat ya. Jadi ada Washington, ada Oregon, ada Montana, ada Idaho, ada Nevada, ada Utah dan seterusnya ya. Dari negara 50 bagian ini dia akan diwarnai. Kira-kira kalau saya warnai peta ini seperti ini ya, ada merah, ada biru, ungu, hijau, kuning dan seterusnya. Saya butuh berapa warna? Kan enggak mungkin saya punya 50 daerah, yang ini saya sebut sebagai daerah ya, ini misalnya saya punya 50 negara bagian, terus kemudian saya beri satu warna. Saya butuh 50 warna tentunya. Betul enggak? Nah, itu pemborosan ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau area yang berdekatan saya beri warna sama, apa yang terjadi? Ya, ini dianggap menjadi area yang satu, sehingga negara bagian katakan ini saya anggap sebagai merah semua, misalnya ya, 3 ini saya anggap merah semua. Kalian kehilangan 2 negara bagian karena satu warna mewakili satu ini gitu ya. Kalau seandainya dia berdekatan, jadi ini dianggap satu area. Kalau seandainya warna merah semua. Nah, sekarang yang terjadi apa? Nah, di dalam pewarnaan graf ini nanti ada atau disebut dengan coloring map ya. Ini coloring map, itu ada metode yang dinamakan dengan bilangan kromatis. Ya, kromatis. Oke. Ada bilangan kromatis ini adalah metode yang dipakai untuk mewarnai gambar. Jadi kalian nanti misalnya contohnya, warna Washington, nah ini bersisian dengan siapa? Bersisian dengan Oregon, bersisian dengan Idaho. Maka Washington ini kalau saya warnai hijau, maka Oregon ini jangan pakai hijau. Idaho juga jangan pakai hijau, pakai yang lain. Paham sampai di sini? Nah, kayak gitu. Terus seandainya Montana ini saya beri warna hijau, boleh enggak? Kira-kira, Albertus, Marco. Ya, Washington hijau. Oregon sama Idaho tidak boleh hijau. Montana boleh enggak hijau? Dengan tadi bahwa cara negara yang bersinggungan itu akan mendapatkan warna yang berbeda. Boleh enggak? Enggak boleh, Bu. Nah, kenapa enggak boleh? Ini saya beri nama hijau. Kita enggak lihat dulu ya, enggak lihat dulu yang lain ya. Kita baru melihat 4 negara bagian, Washington, Oregon, Idaho, sama Montana ini. Kalau Washington sudah saya beri warna hijau, maka negara bagian yang terdekat Oregon sama Idaho jangan hijau. Warnanya apa? Selain hijau gitu. Tapi kalau Montana ini saya beri warna hijau, boleh enggak Albertus? Oh, boleh, Bu. Boleh ya. Jadi ini boleh diberi warna hijau. Kenapa? Karena sudah dianggap negara berbeda. Kuning di sini hijau, di sini hijau lagi boleh gitu ya. Nanti kalian akan menghitung coloring map ini dengan menghitung bilangan kromatisnya, dipelajari pada saat nanti kalian sudah ada problem-problem yang dipelajari. Oke ya. Jadi tujuannya adalah untuk menghemat warna asalnya. Ya, akhirnya sekarang terpakai sampai hingga kini. Kalau kalian nanti punya punya apa istilahnya ya, PCB gitu ya, PCB ada titik-titik PCB misalnya ini diberi
PCB itu kan gini ya, nanti akhirnya diberi timah ya, diberi platina, ini dihubungkan gitu ya, terus ini misalnya dihubungkan, terus ini dihubungkan, misalnya titik-titik itu. Ya, nah ini adalah untuk menandai apa supaya kalian tidak saling ini, nah itu diberi warna yang berbeda-beda. Kayak kabel itu sekarang kan banyak sekali, kalau kabel itu dibuka seratnya, sekarang banyak sekali ya kabel-kabel serabut-serabut kabel itu yang warna-warni. Tujuannya untuk membedakan tadi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang peran daripada teori graf itu apa? Ya, yaitu bisa menyelesaikan masalah seperti soal-soal kasus di atas, ya. Jadi teori graf ini dapat menyajikan susunan objek-objek tersebut beserta hubungannya, kemudian dengan metode tertentu untuk diselesaikan. Di sini ada metode tertentu. Oke, paham ya? Ini adalah sekilas dari tadi konsep dari teori graf, ya. Paham sampai di sini? Siapa yang belum paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham, sekarang saya lanjut ke materi berikutnya ya. Kalau ini saya beri nama 1.1. Kalian sudah lihat ya di apa namanya di iKlas? Sudah saya share. Sudah saya share materi ini. Silakan di-download, nanti dipelajari. Sekarang masuk ke berikutnya 1.2 ya. 1.2. Oke, belum saya masukkan ke dalam ini. Ya, saya hapus dulu ya, supaya enggak banyak-banyak. Introduction sudah selesai, terus tadi materi teori graf selesai, konsep dasar sudah selesai. Sekarang saya masuk share ke 2.1. Dua titik satu. Tidak terlihat lagi, bentar ya. Silakan bertanya. Malu bertanya sesat ujian. Oke, sekarang sudah muncul karena tadi banyak sekali yang saya buka. Sudah terlihat ya. Oke, ya sekarang kita masuk ke definisi graf. Ya, nah sudah saya singgung tadi bahwa graf itu adalah diagram yang menggambarkan hubungan vertex atau titik node ya. Di sini vertex disebut juga titik, disebut juga node. Tapi saya seringkali menggunakan kalimat vertexnya. Ya, dengan garis-garis. Nah, yang disebut sisi. Sisi itu atau edge ya. Saya biasanya nyebutnya sering kalinya adalah edge-nya, vertex dan edge ya. Sehingga ketika saya tuliskan notasinya, graf itu adalah himpunan dari vertex dan edge. Ya, vertex itu adalah himpunan vertex-vertex, sedangkan E itu adalah himpunan dari edge-edge. Tadi boleh diberi nama E1, boleh menghubungkan garis AB misalnya ya, itu boleh. Oke. Nah, dua sisi VI dan VJ yang dihubungkan dengan EK disebut dengan N vertex. Ya. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan sebagai titik terakhir. Ya. Oke, itu definisinya. Nah, contohnya sekarang ini saya punya vertex ke I dan saya punya vertex ke VJ, gitu ya, vertex ke J. Maka ketika saya hubungkan dengan vertex, nah ini namanya N vertex. Karena apa? Karena hanya satu ini menghubungkan satu, ya, gitu. Nah, berikutnya kalau saya punya vertex V1, saya punya vertex ini V2, maka ini saya beri nama E1. Ini kenapa I, kenapa J, kenapa K? Karena I itu bisa mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. J pun juga bisa mulai dari 0, 1, 2, 3, atau mulai dari 1, mulai dari 2, sembarang ya. Terus K pun juga bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Jadi sekarang kalau saya mulai dari vertex 1, maka dengan vertex 2, maka E1 ini adalah edge yang menghubungkan V1 dan V2. Ya. Kalau seandainya saya punya V1, punya V2, saya punya V3, ya, maka di sini V1 ke V2, ke V2 saya beri nama E1, ini E-nya kurang geser ke sini ya. Sedangkan vertex kedua ke V2, ini saya punya vertex kedua, ini E kedua, ya seperti itu. Oke. Ini vertex ketiga, ketindih.
Ya, nah itu seperti itu. Nah, kalau seandainya nanti saya punya V3 menuju ke V1 seperti ini, karena ada satu garis saja, maka ini saya beri nama E3 kayak gitu. Ya, jadi saya punya 3 edge, sedangkan ini saya punya apa? Punya 3 vertex. Ya, nah apabila kondisinya seperti ini, ya ada vertex yang kembali, saya punya V1, V2, V3 dan V1 kembali, nanti kalau kalian sudah belajar lebih lanjut, ini dinamakan dengan sirkuit. Kan tahu ya, kalau kalian sirkuit balap mobil atau balap motor, dimulai dari awal titik garis start, tapi dia juga menjadi garis finish. Betul? Nah, itu namanya sirkuit. Ya, jadi nanti kalian juga akan pelajaran sirkuit. Nah, sedangkan kalau seandainya tadi garis ini tidak ada, ya garis ini tidak ada ininya. Sebentar, ini kok jadi saya gedekan. Ya, kalau garisnya ini tidak ada, saya hapus dulu, atau saya buat garis lah ini ya. Misalnya saya buat gini lagi. Katakan ini adalah V3, ini V4. Selama V4 tidak kembali ke V1, maka dinamakan dengan patch. Ya, patch itu sama aja dengan lintasan. Oke ya. Jadi nanti kalian akan belajar namanya patch Euler, sirkuit Euler, patch Hamilton, sirkuit Hamilton pada bab 3 nanti. Ya, jadi patch itu adalah ketika ini dihubungkan ada E2, E3 tidak kembali pada titik asal. Tapi kalau titik kembali ke titik asal namanya sirkuit. Oke, paham ya? Nah, ini semua adalah vertex dan edge ya. Sehingga edge itu adalah garis yang menghubungkan dua titik ya. Kalau vertex itu titik-titiknya. Oke. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis graph. Ada graph yang tidak sederhana yang tadi sudah saya singgung sebagai graph yang unsimple. Ya, unsimple gitu, ya. Nah, graph yang tidak sederhana atau disebut juga non-simple di sini, kenapa? Karena dia ada parallel edge. Jadi contohnya di sini adalah parallel edge-nya di mana? Di E5 sama E4. Ini ada parallel edge. Kemudian ada lagi sisi atau edge E1. Di sini adalah loop, ada self loop-nya. Ya, maka di sini artinya apa? Artinya tidak sederhana karena dia ada paralel sama ada loop-nya. Sedangkan yang simpel bagaimana ketika E4 ini tidak ada atau E5-nya dan ketika E1 ini tidak ada, ya, maka disebut dengan graph sederhana, ya. Jadi graph sederhana atau simple graph itu adalah graph yang tidak mempunyai self loop dan self paralel, ya, dan sisi paralel. Oke, paham sampai di sini? Nah, kalau paham saya lanjut, ya. Sekarang kita masuk ke tadi aplikasi graph problem jembatan Konigsberg tadi, ya. Dia mengalir di negara apa namanya? Di negara Prusia ini ya, sekarang dinamakan negara Kaliningrad di Rusia, ya. Konigsberg ini terdapat sebuah pulau A, ya, namanya Pulau Kneiphof. Pulau tersebut membelah Sungai Pregel, ya, Sungai Pregel ini ke sini dan ini ke sini, ya. Nah, kayak di sini Sungai Bengawan Solo ya. Bengawan Solo ada yang ke arah Jawa Tengah sama ada Bengawan Solo yang ke Jawa Timur, yaitu lewat ke Bojonegoro gitu ya. Terus ada Sungai Brantas yang bercabang-cabang juga. Nah, itu. Nah, dia berawal dari Sungai Pregel tadi, terdapat 7 jembatan dan seperti ini yang sudah tadi dijelaskan. Pertanyaannya adalah, dapatkah seseorang berangkat dan tiba pada tempat yang sama dari salah satu daratan A, B, C, atau D dengan melewati semua jembatan itu hanya satu kali. Ya. Nah, jembatan hanya sekali saja. Jadi misalnya sekarang, saya berangkatnya dari sini, dari jembatan ini gitu ya. Saya ke sini, berikutnya saya ke sini, terus kemudian saya lewat ke sini, berikutnya lagi saya lewat ke sini, berikutnya lagi saya lewat ke sini, berikutnya lagi saya lewat ke sini. Nah, ternyata saya tidak boleh lagi kan lewat ke sini karena sudah satu kali. Saya tidak bisa melewati ini. Gitu. Contohnya lagi kalau saya lewati dari ini dulu, saya ini dulu lewat ke sini dan seterusnya gitu ya. Nah, pertanyaannya bisa enggak kita melewati hanya satu kali? Ya, maka nanti kalian akan belajar yang namanya Euler atau Hamilton. Ya, Hamiltonian. Itu. Ya. Itu problem yang pertama untuk jembatan ini yang pertama kali ya. Tuh, jadi hubungan sekali. Ini nanti apa aplikasinya? Aplikasinya contohnya orang yang mengirim paket ya, paket sekarang atau Gojek kayak si cepat misalnya, si cepat ini kan
waktu ada apa namanya, saya suka orang nanya-nanya pada orang supaya saya itu kepo orangnya ya, suka nanya-nanya. Kemarin ada kiriman paket dari Si Cepat gitu ya. Nah, dari Si Cepat tuh saya tanya, kon dia bawaannya banyak sampai di atasnya joknya motor itu banyak sekali loh Mas. Kok banyak sekali sih bawaannya? Nggak takut jatuh tak barangnya, saya bilang gitu. Iya Bu, saya juga takut jatuh gitu. Tapi dari kantor saya Bu, itu diwajibkan untuk 1 hari itu harus mengirim minimal 60 paket baru dia dapat komisi. Jadi hitungannya komisi si kurir ya ini kurir. Ini beneran terjadi nih, kurirnya itu ngirim minimal 60 paket per hari. Bayangkan. Nah, bayangkan apa caranya? Bagaimana dia mengirim paket dengan dia tidak muter-muter di jalan ya. Terus dia melalui jalan itu lagi dan seterusnya. Dia kemudian si kurir ini pasti membuat apa? Membuat urutan. Oh, ini saya kirim paket ini. Oh, berarti saya harus ke sini dulu. Nah, ini salah satunya jalan tadi. Salah satunya bahwa bagaimana saya melewati jalan itu cukup 1 kali, tapi sudah menaruh semua paket seperti itu. Ya, nah itu aplikasi sekarang ini. Ya, nah kayak contohnya GoFood, kalian pesan GoFood atau Gojek ini, ya di map tadi itu akan dijelaskan adalah jarak terpendeknya lewat ini. Bahkan kadang-kadang jarak terpendeknya harus lewat gang buntu gitu ya kalau Google Map. Tiba-tiba teman saya pernah ke keluar kota ke daerah dari Surabaya mau menuju ke Jawa Tengah ya, kok Jawa Tengah, perbatasan Jawa Barat ya, di Jawa Tengah ke sana, dia mengikuti jalurnya Google. Nggak taunya ternyata dia masuk jalan-jalan kecil-kecil gitu ya. Nah, itu akhirnya ya itu tadi, akhirnya mobilnya terus sampai loh kok gini mundur akhirnya, terus dia nggak ngikuti jalur map aja, pokoknya dia ngikuti jalur jalan besar aja, nggak usah pakai jalur pintas gitu ya. Nah, itu salah satunya bentuk aplikasi Grab yang bisa dipakai hingga kini. Ya, jadi si kurir tadi itu harus ngirim 60 paket. Nah, caranya bagaimana? Dia ngurutkan dulu mana paket-paket yang satu jalan. Nah, seperti itu. Itu sudah memanfaatkan ini ya, memanfaatkan aplikasi Grab. Oke. Nah, sekarang bagaimana merepresentasikannya kayak tadi ya. Oh iya, saya belum sampaikan. Graph itu bersifat visual. Ya, graph itu adalah berbentuk visual. Apa artinya? Ada sebuah visual, sebuah gambar yang bisa dinyatakan mewakili graph tersebut. Ya, kalau saya punya graph ini A, B, C, D seperti ini, terus kemudian kalian menggambarkan, Bu, saya gambarkan kayak gini aja, Bu, gitu ya. Saya gambarkan begini, ya. Nah, terus saya gambarkan lagi D-nya di sini, gitu ya, D. Nah, sehingga saya punya gini, ya. Gitu. Nah, boleh enggak, Bu? Atau D-nya saya taruh di atas ini, Bu, gitu misalnya ya. Boleh enggak? Boleh, ya. Jadi kalian menggambar grafik katakan A B C D seperti ini, ya. Nah, A B C D gambar seperti ini grafnya, ini vertek-verteknya. Ketika kalian nuliskan A B C D, saya tulis A B C D, ya. Visualnya ini adalah berbeda, tapi maknanya yang sama, itu grab. Ya, jadi kalian boleh menggambar bebas nanti. Pertanyaan di ujian pun juga nanti gambarkan grabnya. Terserah kalian, tapi artinya harus sama. Contohnya artinya sama gini. Ya, A dan B, dia adjacent dengan siapa? Bersisian dengan siapa? Dengan B dan D. Berarti saya punya A, B, ya, A ke B, dan A juga ke D. Nah, ini sama artinya. Ya, B kemana? B ke A dan C. B ke A sudah, B ke C. Ya, C kemana? C ke B kan D, C dan ke D. Berarti B ke C sudah, B ke D belum saya hubungkan. Berikutnya D kemana? D ke C sama D ke A. D ke C sudah, D ke A sudah. Jadi grab ini secara visual itu berbeda, tapi maknanya sama. Paham sampai di sini? Ya. Nah, itu tadi yang yang menyatakan bahwa grab itu adalah sebuah visualisasi. Oke, paham ya? Nah, jadi sekarang bagaimana tugas kita untuk menyatakan melalui setiap sisi itu 1 kali saja ya. Nanti akan dipelajari setelah kalian belajar banyak metode ya. Ini tadi ini sudah diulangi lagi tadi ya. Tahun 1736 ternyata dia hidup 1707 sampai 1783 ya. Berapa tahun? 76 tahun umurnya. Ya, ternyata setelah dia membuktikan bahwa ternyata solusi masalah ini tidak ada. Jadi dia sudah
tadi menghitung segala macam konsepnya ya, lewat sini, dan seterusnya, ternyata tidak ada. Yang cukup sekali saja. Ya, seperti itu. Oke, jadi konsep teori graf pertama kali ini digunakan oleh Euler, sehingga nanti akan diberi nama sirkuit Euler dan Page-Euler. Ya, atau juga nanti sirkuit Hamilton atau Page-Hamilton. Ya, jadi masing-masing satu kali. Kalau Euler ini adalah satu sisi dilalui satu kali, ya satu sisi satu edge ya, satu edge dilalui satu kali. Kalau nanti Hamilton itu menemukan bahwa satu titik, satu vertex dilalui satu kali, ya seperti itu. Oke. Nah nanti kalian pelajari lebih lanjut, kalian nanti cari di YouTube saya ya di matematika diskrit, judulnya teori graf. Akan lebih banyak itu ya penjelasannya karena memang sudah beberapa waktu yang lalu. Nah, itu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Silakan dibaca supaya nambah saya kurang 20 jam ya. 20 jam tayang. Kalau kalian di sini ada 30 orang, ada 1 orang aja 1 jam gitu ya, sudah memenuhi mudah-mudahan. Oke ya. Jangan lupa subscribe sama tonton. Nanti grab di YouTube saya. Terima kasih Ya, sebelumnya. Bu. Oke, sekarang kita masuk ke problem utility ya. Ini ada lagi masalah. Nah, ini tadi dengan bipartit ya, penyelesaiannya dengan bipartit. Yaitu misalnya ada 3 buah rumah di sini ya. Di perumahan yang akan dibangun pada saat itu ada jaringan di dalam bawah tanah, ada gas, Indonesia sudah mulai ya. Sekarang gas itu di dalam tanah, terus air PDAM juga di dalam tanah, listrik juga Indonesia masih belum semuanya. Tapi ada beberapa perumahan yang sudah listrik pun juga di dalam tanah. Ya, seperti itu. Kalau kalian pergi ke Jerman, ya saya sudah pernah keliling ke Eropa ya, ke 14 negara saya sudah pernah kunjungi. Pada waktu itu saya jalan-jalan bersama teman-teman saya alumni ITB. Jadi kami reunian tapi reuniannya di Eropa ya pada waktu itu. Nah, di sana itu sudah listrik saya ke rumah teman saya pada waktu itu, saya nginep di rumah teman saya, ada teman saya di ITB juga punya rumah besar di Jerman, di Hamburg ya. Nah, itu saya nginep di sana itu benar-benar rumahnya itu smart home. Ya, smart home. Jadi kita malam hari itu lampu ketika kita ada manusia, lampunya nyala sendiri. Ya. Nah, lampunya nyala sendiri seperti kayak tiba-tiba nggak ada ini. Jadi seperti itu. Terus kemudian juga ada beberapa yang Indonesia bukan Indonesia pasti ada kalau untuk orang-orang yang sudah kaya raya di Indonesia ya. Tapi kalau orang-orang seperti saya gitu ya yang serba tidak otomatis itu, nah itu sangat mengagumkan istilahnya, kita benar-benar berhemat gitu ya, benar-benar berhemat. Jadi nyala kalau baru ada orang. Sama seperti AC. AC itu juga akan nyala kalau ada orang. Semakin dingin, kalau orangnya tambah banyak dia semakin tambah dia mendinginkan. Tapi kalau misalnya orangnya sedikit dia juga mengecilkan. Nah seperti itu AC saat ini juga sudah dibuat seperti itu ya. Nah itu untuk penghematan energi. Oke. Nah masalah kembali ke grab ini, di sini ada 3 rumah. Nah 3 rumah ini dihubungkan oleh ada gas, ada air, dan ada listrik. Bagaimana cara menghubungkan semuanya ini tetapi tidak boleh berpotongan. Nah, kalau ini kan ada yang berpotongan, ya, ada yang berpotongan. Nah, sehingga kalau berpotongan, apabila terjadi pergesekan, ya, maka bisa saja menjadi ada kebocoran, betul enggak? Nah, apalagi kalau air sama listrik ini berdekatan, pasti bisa nyetrum, betul enggak? Bisa kesetrum, ya. Bahkan kalau air dekat dengan pipa gas, nah itu airnya jadi bisa mengalir, termasuk ada gasnya juga, air itu mengandung gas dan seterusnya ya. Jadi problemnya adalah bagaimana sekarang kita memanfaatkan ada jaringan bawah tanah tapi tidak saling berpotongan ya. Jadi nanti ada bipartit, ada juga belajar yang namanya grab planar. Oke. Paham ya? Ini yang berikutnya. Nah, jadi ketika kalian belajar seperti ini, gambar dari grab problem utility tadi di atas bisa digambarkan grabnya. Tadi rumah ya. Terus kemudian ini adalah gasnya. Sekarang bagaimana cara mengalirnya? Saya coba di sini. Rumah 1 dialiri oleh gas lewat sini. Rumah 1 dialirkan ke air lewat sini. Dialirkan ke listrik lewat yang atas ini. Ya, jadi ini dan ini sudah selesai. Sekarang rumah yang kedua, gas bisa ke sini, ya. Terus kemudian ke listrik bisa ke sini, ya. Ke ini.
Nah, ternyata saya selesaikan dulu R3. R3 saya bisa ke gas ke sini, ke air di sini, listrik di sini tidak berpotongan. Tapi begitu R2, saya lewatkan kemana? Saya lewatkan ke sini berpotongan. Saya lewatkan menuju air ya, saya lewatkan ke sini, nah berpotongan, gitu ya. Saya lewatkan ke sini berpotongan, nanti seandainya di sini berpotongan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ternyata berpotongan. Nah, ini ya, jadi dapatkan diatur suatu susunan yang tidak crossover, yang tidak berpotongan. Nah, ternyata di sini ada satu yang tidak berpotongan. Ini jadi ilmu juga. Jadi bahwa jadi suatu teorema. Teorema itu apa? Teorema itu adalah suatu kebenaran yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, jadi di sini adalah khusus untuk bipartit. Ini kan graf bipartit ya. Bipartit yang ukurannya adalah grab 3,3, 3 itu artinya adalah ada himpunan yang berdiri sendiri, yang tidak saling terhubung, R1, R2, R3 tidak saling terhubung, terus kemudian ada himpunan yang lain, jadi istilahnya misalnya nih M, ini adalah himpunan N, M itu himpunan R1, R2, R3, N itu himpunan GAL, gitu ya, maka apabila M-nya itu ukurannya 3 dan ininya 3, bentuk apapun pasti ada yang berpotongan minimal 1 seperti ini. Oke? Itu jadi teorema. Ya, jadi teorema. Jadi graf bipartit ukuran 3,3 dengan M sama dengan N sama dengan 3, itu dia pasti non planar. Gitu. Non planar. Planar itu adalah tidak ada yang berpotongan, kalau yang non planar berarti ada yang berpotongan. Ya, seperti itu. Oke? Nah, itu nanti akan ada penyelesaiannya. Jadi kasus seperti ini, nanti problemnya tidak hanya seperti ini ya, problemnya nanti saya punya kasus, kemudian kalian bawa, ternyata nanti akhirnya apa? Kalian baru tahu bahwa dia ukurannya adalah K33, ya dia akan jadi non planar seperti itu, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah insiden sama adjacence ya. Nanti ini akan ada pelajaran tersendiri untuk apa namanya khusus membuat graf itu dinyatakan sebagai bentuk matriks ya. Tapi sekarang istilahnya dulu, apa itu insiden? Ya, insiden itu adalah hubungan antara suatu vertex dengan sisi yang terhubung dengannya. Contoh misalnya VI dan EJ mempunyai insiden jika VI dan N vertex adalah EJ. Jadi insiden itu seperti ini. Ya, ini E1. Ini katakan vertex 1 sama vertex 2. Oke. Maka ketika nanti kalian punya matriks ya, matriksnya saya beri nama matriks insiden ya, matriks insiden, maka di sini baris dan kolomnya beda. Jadi misalnya sekarang saya punya gini ya, saya buat vertex. Nah, misalnya ini E2, ini E3 ya. Atau ada satu lagi, ini V3, ini V3 ya. Ini adalah E4 misalnya ya. Maka ketika kalian membuat matriks insiden, barisnya adalah vertex ya, barisnya vertex boleh tertukar, barisnya edge, kolomnya edge. Kolomnya edge boleh ya. Jadi misalnya barisnya adalah vertex V1, V2, V3, V4. V3-nya sampai V3. Terus E-nya ada berapa? Ada E1, ada E2, ada E3 dan ada E4 ya. Jadi misalnya kalian bikin vertex nantinya. Maka yang terjadi, apa yang dimaksud dengan insiden? Di sini kalian lihat E1 berhubungan dengan siapa? Berhubungan dengan vertex V1 sama vertex V2. Berarti V1 saya beri 1, sedangkan V2 saya beri 1, V3 tidak berhubungan langsung, maka ini 0. Kayak gitu nanti, matriks insiden. Ya. Sedangkan vertex 2, apa vertex 2? Vertex 2, sorry. Ini V3 ya, ini berarti V4 ya. Ada V4. Coba Rocky, ya. E2, apanya yang 1? Di matriks insiden. Apanya yang bernilai 1 dan apanya yang bernilai 0. Kedua, vertex-nya 3 sama vertex 2. Ada Rocky? Maaf Bu, saya baru kembali dari toilet, saya kurang ngikutin. Maaf Bu. Oke. Ya nanti saya kalau kuliah gitu ya, saya langsung tanya gitu ya, tanya di kelas ini sama aja dengan saya tanya di kelas. Oke, berikutnya saya tanya Andrew Anderson. E2 di insiden, di matriks insiden, ini kira-kira saya nyatakan 1 itu ada di mana? Di vertex yang keberapa? E2 ini ya, saya lingkar ini. Insiden dengan siapa?
Di 2/3, Bu. Ya, di 2/3. Jadi 2/3, vertex 2, vertex 1, yang lainnya 0. Demikian seterusnya. Oke, itu insiden. Nah, sekarang kalau adjacent. Nah, adjacent. Adjacent itu adalah kalau saya buat dalam bentuk matriks nanti, kalau kalian sudah belajar matriks, ini tadi vertex, ya ini tadi adalah edge, yang ini adalah vertex, ya. Jadi baris dan kolom berbeda, ya. Tapi kalau matriks adjacent itu adalah berdekatan, ya, yaitu hubungan antara dua sisi atau hubungan antara dua vertex. Ya, jadi ketika saya punya kasus yang sama ini, maka saya akan menuliskan, ya, di sini adalah vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, baris pun juga vertex 1, vertex 2, vertex 3, dan vertex 4. Jadi sama-sama vertex ininya, ya, sama-sama vertex. Itu matriks adjacent. Nah, jadi dua sisi dikatakan adjacent jika keduanya insiden dengan titik yang sama. Ya, dua vertex dikatakan adjacent jika keduanya merupakan n vertex dari satu sisi. Jadi sekarang n vertex itu adalah ujung tadi, ya. Saya sekarang ini. Saya punya vertex 1. Vertex 1 itu berhubungan dengan siapa? Ya. Vertex 1 berhubungan dengan V2 dan V3. Maka di sini vertex 1 V2-nya bernilai 1, V3-nya bernilai 1. Berhubungan dengan V1 enggak? Enggak. V1 kalau seandainya ada loop-nya baru ada. Tapi berhubung ini tidak ada loop-nya, ya saya post ini tidak ada loop-nya, maka di sini V1 kita strip. Ya. Boleh di strip, boleh jadikan 0. Ini strip, ya. Ini strip atau boleh kalian 0, ini 0 gitu. Oke, jadi sama-sama vertex. V2 kemana V2? Oh, V2 kemana saja V2? V2 itu bisa ke V1, ya, bisa ke V3, bisa ke V4. Sedangkan V2 tidak ada loop, berarti dia 0 gitu. Ya. Berarti nah, Kevin, Jonathan. Kalau V4 itu kemana? V2. Ke V2. Jadi V2-nya 1, yang lainnya adalah 0 gitu. Oke, paham ya? Jadi n vertex satu sisi atau ada titik yang sama. Itu nanti ketika kalian belajar. Jadi kalian harus paham, insiden itu sudah dilihat edge-nya, ya, dia berhubungan dengan siapa. Kalau yang adjacent itu dilihat vertex-nya, dia berhubungan dengan vertex siapa. Ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi di sini kita sebut sebagai tadi E2, mana E2? Nah, ini E2, E6 sama E7 itu insiden, ya. Jadi ada insidennya, yaitu di vertex 4, ya. Nah, kalau E2 dan E7 itu disebut adjacent satu sama lain karena juga ada vertex-nya ini, ya. V5, V6, V1, V2 itu tidak adjacent. Kalau V4, V5, mana V4 ya sama V5 itu adjacent, ya. Kemudian V1 dan V4, ya, ini V4, ini V1 di sini tidak ada garis yang menghubungkan, berarti tidak adjacent, ya, tidak berdekatan. Oke. Nah, sekarang yang paling penting ini nanti di aplikasi berikutnya selalu berhubungan dengan degree atau derajat atau valensi, ya. Apa itu degree? Nah, degree di sini adalah menunjukkan banyaknya sisi yang insiden pada vertex tersebut. Ya, jadi kalian cari sisi yang insiden pada vertex tersebut. Sehingga kalian menghitung degree. Degree-nya apa? Degree-nya adalah degree of vertex. Ya, jadi tidak ada degree of edge, tidak ada. Yang ada adalah degree of vertex. Disingkat menjadi degree pada vertex yang keberapa. Jadi kalau misalnya saya punya vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, vertex 5, maka di sini saya beri nama, saya hitung jumlahnya, ya. Derajat dari suatu loop, jadi kalau seandainya saya punya satu vertex, misalnya ini ya tadi vertex A, maka di sini degree of vertex A ditulis 2. Ingat ya, kalau ada loop itu ditulis 2. Kenapa? Karena dia ada dengan dirinya sendiri, dari sisi sini sama ada sisinya sini. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau derajat suatu loop itu adalah 2. Oke. Nah, sekarang bagaimana menghitung dv1, dv3, dv ini? Saya kembali ke graf ini contohnya, ya. Saya hitung. Nah, saya pakai kurung aja, ya, pakai kurung.
Vertex 1, degree of vertex-nya berapa? Itu dihitung berapa insidennya. Insiden dengan E5, dengan E4, dan E3. Maka di sini nilainya 3. Gitu. Ya. Kalau vertex 2, berapa vertex 2? Ini 1, ini 2. Ya. Terus ini 2 kali, jadi berapa? 4. Oke. Sekarang V5. Berapa? Gede, I gede, seru I bawah. Derajat vertex-nya V5. Ini. Nah, 0. Kan dia insiden dengan P7. P7. 1. Iya, derajat vertex-nya ke sini aja 1 garis. Jadi kalian menghitung jumlah garis. Ya, jumlah garisnya. Sekarang V4. V4 Antonio Christopher, berapa derajat vertex-nya? 3, Bu. 3, ya. V3 berapa? Antonio, masih Antonio lagi. 3 juga. 3 juga, ya. Jadi inilah nama derajat-derajat vertex-nya, ya. Paham sampai sini? Gitu. Oke, jadi ini tadi ya derajat vertex 1, derajat vertex 3, derajat vertex 4 sama-sama 3, ya. Tadi ini, ya. Terus derajat vertex 2 adalah 4. Yang ini, ya. Derajat vertex 5 tadi yang dijawab oleh Sri gede Sri bawah, ini adalah 1. Oke, paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham, ada lagi teorema. Teorema yang mengatakan bahwa jumlah derajat vertex, kalau dijumlahkan ada berapa ini? 3 tambah 3 tambah 3, 3-nya kali 3 kali ya, 9, 10, 14. Ini kalau dijumlah derajat vertex VI-nya, ya dari vertex 1, dari I1 sampai I5, maka totalnya adalah berapa tadi? 14. Ya, betul? Nah, ternyata ada yang menemukan bahwa selalu 2 kali jumlah edge-nya. Nah, ini kita lihat ya. Jumlah edge-nya berapa? Kita hitung edge-nya ada 1, ya, ini edge 1, ini edge 2, edge 3, edge 4, edge 5, edge 6, dan edge 7. Ada 7. Ya. Jadi sekarang saya punya edge-nya 2 kali 7, nilainya 14. Ini tadi dijumlahkan juga nilainya 14, sama-sama 14. Maka ini menjadi teorema bahwa rumus kiri itu sama dengan rumus kanan, ya, seperti itu. Oke. Nanti juga ada soal, dilihat di YouTube saya ya, ada soal. Kalau kalian mau belajar lebih dulu ya, silakan baca di YouTube, itu saya akan ada membuktikan bahwa misalnya pertanyaannya adalah saya sebutkan ya, apabila saya punya 8 vertex misalnya, saya punya 8 vertex ya, 2 vertex berderajat 3, 2 vertex berderajat 4. Misalnya ini ya, 3 vertex berderajat 1. Sisanya, berarti sisanya gitu ya, sisanya berderajat 2 misalnya. Ya. Pertanyaan A adalah gambarkan grafnya. Pertanyaan B adalah hitunglah derajat vertex-nya. Buktikan bahwa ada teorema yang mengatakan ini. Nah, kayak gitu. Nah, kalian harus bisa menggambarkan ini. Nanti ada contoh soal di YouTube saya. Oke? Itu tentang derajat vertex. Jadi menghitung berapa jumlah garis pada vertex itu, ya, jumlah garis yang bersisian pada vertex itu. Oke? Paham sampai di sini? Kalau kalian paham saya lanjut. Kalau dari paham enggak saya lanjut. Paham, Bu? Paham ya? Paham, Bu. Oke, kalau paham saya lanjutkan lagi ya. Sekarang contoh berikutnya lagi, jumlah vertex yang berderajat ganjil. Ganjil itu berapa? Yaitu berderajat 1, berderajat 3, berderajat 5 gitu ya. Itu adalah bilangan genap. Ya, berderajat ganjil itu adalah bilangan genap. Nah, kok bisa? Contohnya misalnya sekarang saya punya graf sederhana aja. Nah, misalnya vertex ini. Ya. Jadi genap itu adalah bilangan mulai dari 0 ya, 0, 2, 4, 6. Kalau ganjil itu berderajat 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Jadi kalau saya punya graf seperti ini, derajatnya berapa? A, B, C misalnya. Ya. Jonathan Teja? Ya, Bu. Ini derajat vertex-nya berapa? A, B, C. 2. Semua 2. Ya, semua 2. Sekarang pertanyaannya, jumlah vertex yang berderajat ganjil atau gasal pada suatu graf adalah bilangan genap. Ada enggak di sini bilangan yang berderajat ganjil? Tidak ada. Enggak ada. Berarti 0, termasuk 0 ini enggak ada.
Oke. Sekarang saya tambahkan lagi misalnya satu ya vertex di sini. Ini adalah vertex D ya. Pertanyaannya sekarang berubah. A sama C derajat vertexnya 2, kalau B berderajat berapa sama D? B, Saya 3. panggil Jonathan Teja. Jadi B-nya jadi 3, D-nya jadi 1 ya. Jadi pertanyaannya berapakah derajat yang ganjil? Ternyata ada 2 vertex ya, B dan D. 2 itu berarti berapa? 2 itu genap. Paham sampai di sini? Ya. Jadi ini selalu berlaku. Jadi hal-hal yang sederhana-sederhana kayak gini nanti akan dipakai untuk aplikasi-aplikasi nanti. Jadi harus dipahami dasar-dasarnya. Oke ya, paham ya? Nah ini. Siapa yang belum ngerti? Ya, jadi jumlah vertex yang berderajat ganjil dalam graf itu selalu berjumlah genap. Ya. Nah, ini sekarang contohnya. Jadi nanti pada waktu ujian saya juga punya soal seperti ini. Jumlah vertex yang diberikan adalah 11 buah, di mana 8 vertex itu berderajat 3, ada 8 vertex, yang berderajat 4 ada 3 vertex. Ya, pertanyaannya adalah tentukan jumlah sisinya. Ini jadi pertanyaan ya, tentukan jumlah sisinya. Ada pertanyaan. Berapakah jumlah derajatnya? Ini jadi pertanyaan. Pertanyaan berikutnya adalah gambarkan grafnya. Nah, ini soalnya biasanya soal nomor 1 saya buat seperti ini. Ada di contoh soal saya ya, di contoh soal di YouTube saya. Jadi hanya diberikan pengetahuan tentang jumlah vertex saja, sama masing-masing derajat vertexnya. Harus dijawab A, B, dan C. Nah, jawabannya adalah ini semua. Oke, nah coba kita gambarkan. Ya, ini gambar samping adalah graf Herschel, yang menemukan adalah Herschel ya, dengan karakteristik seperti ini. Oke. Nah, kalau seandainya nanti kalian menciptakan sesuatu, kalian bisa memakai nama kalian sebagai nama teorema ya. Seperti itu, siapa tahu nanti ada namanya teorema Kenzi gitu ya. Karena di sini ada Jonathan Kenzi. Oke ya, cara menggambarnya nanti gitu ya. Jadi mula-mula kalian gambarnya tidak harus seperti ini. Paham ya kayak tadi ya? Graf itu adalah bentuk visual. Jadi bisa berubah-ubah grafnya. Ya. Nah, jadi ketika kalian membuat graf bisa bermacam-macam, yang jelas artinya sama. Kalau saya punya ada 8 vertex yang berderajat 3, maka di sini mana saja, ini saya beri nama ya, 1, 2, 3, 4. Ini saya beri nama, ini jumlah vertexnya 4 ya. 1, 2, 3, ini vertexnya 3. Ini vertexnya 3. Ini vertexnya 3 ya. Ini juga 3, ini juga 3, dan ini adalah 3, ini juga 3 ya. Yang ini berapa? Yang ini 4, yang ini adalah 4. Oke. Ya. Berarti sekarang ada berapa ini? Ya, derajat vertexnya ini belum ya 3. Nah, ada teorema tadi. Berapakah jumlah derajat vertex yang ganjil? Jonathan Kenzi. 8. Ya, 8. 8 itu kenapa ganjil? Genap, Bu. Nah, terbukti ya bahwa selalu berderajat ganjilnya ada genap. Ya, paham? Nah, ini 3 sudah memenuhi ya, berderajat 3 ada 8. Yang berderajat 4 ada 3. Nah, ini ya, berderajat 4 ada 3. 1, 2 sama 3. Oke? Gitu. Jadi terpenuhi. Jadi kalian sudah bisa, ini loh gambar grafnya, jadi gambar ini selesai pertanyaan ini ya. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah sisi sebanyak 8? Berapakah jumlah sisinya? Pertanyaannya kan tadi 18. Nah, kalian tadi kan sudah tahu kan, jumlah derajat vertex itu sama dengan apa? 2 kali edge-nya, betul? Berarti edge sama dengan berapa? Edge sama dengan Sigma DV bagi 2. iya, jadi jumlah degree of vertex-nya dibagi 2. Jadi jumlah derajat vertex-nya tadi ada berapa? Kalian hitung semua. Ngitungnya apa? 8 vertex dikalikan 3 derajat ditambah 3 vertex dikalikan derajat 4 per 2. Jadi berapa? 24 ditambah 12 dibagi 2. 36 per 2. Berapa 36 per 2?
18. Nah, ketemu. Oke, jadi teorema itu selalu dapat dibuktikan kebenarannya. Pertanyaannya, berapakah jumlah semua derajatnya? Tadi sudah kita hitung ada 36. Oke, gitu caranya anak-anakku semua ya. Nanti pertanyaannya bisa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya. Pertanyaannya karena bisa ditanyakan banyak hal. Paham sampai di sini? Oke. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini kalian memahaminya ya. Tujuannya adalah seperti itu. Nah, berikutnya adalah lema jabat tangan. Ya, lema. Lema itu sama aja dengan teori dasar. Jadi kayak misalnya saya punya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya, kayak gitu misalnya. Itu teori sudah menjadi teorema dasar. Oke. Nah, istilah lema jabat tangan pada graf dapat digunakan untuk menyajikan jumlah jabat tangan dari sekelompok orang pada suatu acara. Di jabat tangan karena ada orang berjabat tangan pasti apa? Pasti ada 2 pihak kan ya. Nah, kalau berjabat tangan dengan kita sendiri ya, ini bukan jabat tangan, ini namanya apa? Namanya kita menggenggam ya, tapi kalau kita berjabat tangan dengan orang lain itu namanya jabat tangan ya. Nah, presentasikan masalah tersebut kalau orang itu disajikan sebagai vertek. Jadi katakan ini saya misalnya Bu Endang ya, Endang. Satunya lagi ini adalah Kevin, misalnya Kevin di sini ya, Kevin. Nah, saya mengulurkan tangan ke Kevin dan Kevin mengulurkan tangan pada saya. Berarti di sini posisinya saya sedang berjabat tangan. Oke ya. Jadi orang dinyatakan dengan vertek, vertek itu tadi titik, dan jabat tangannya disajikan dengan sisi, ini jabat tangannya. Ya, edge-nya. Oke. Maka jumlah sisi itu menunjukkan banyaknya jabat tangan yang terjadi. Oke. Nah, seperti itu. Itu lema jabat tangan. Jadi artinya menghitung jumlah sisi-sisi pasti satu sisi tadi minimal membutuhkan 2 buah titik. Begitu maksudnya. Ya. Ya, itu diberi nama jabat tangan. Oke. Paham? Jadi konsekuensinya sebagai lema jabat tangan adalah setiap graf jumlah derajat dari semua verteknya merupakan tadi bilangan genap ya. Makanya kenapa tadi selalu bilangan genap karena tidak ada orang yang berjabat tangan sama tidak ada orangnya. Nah, itu berjabat tangan dengan siluman ya. Oh, saya terima nikahnya misalnya yang tidak ada orangnya. Nah, itu berarti ya tidak diterima nikahnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dalam setiap graf banyaknya vertek dengan derajat gasal selalu genap tadi ya. Nah, rumusnya akhirnya ini tadi. Cara menghitungnya kayak tadi, n buah vertek dikalikan dengan berapa banyak derajat verteknya dibagi dengan 2 tadi ya. Yang sudah saya jelaskan rumus sebelumnya ini tadi ya. Gitu. Ya. Jadi rumus jumlah derajat vertek itu sama saja dengan banyaknya vertek dikalikan dengan banyaknya derajat verteknya. Oke. Oke. Nah, sekarang ada istilah lagi graf beraturan ya, graf beraturan. Jadi masih tadi judulnya apa Bab ini? Judulnya adalah definisi. Nah, banyak sekali definisinya. Sampai nanti itu definisi terus pada pertemuan ke-1, kedua, ketiga gitu ya. Tapi di tengah-tengah itu nanti ada contoh-contoh aplikasinya. Ya, seperti itu. Nah, jadi graf beraturan adalah apa? Graf yang masing-masing verteknya mempunyai derajat yang sama, itu namanya beraturan. Ya, gambar berikut adalah graf beraturan dengan 6 vertek, masing-masing berderajat 3, jadi semua berderajatnya 3. Ini berderajat 3, ya berderajat 3 semua. Nah, ini namanya graf beraturan. Oke? Sampai di sini? Nah, sekarang yang isolated vertex tadi yang saya katakan isolated, ya, yang terasing, sama yang n-vertex. Ya, kalau isolated itu adalah vertex yang tidak mempunyai sisi yang saling insiden. Contohnya di sini vertex V4 tidak ada insiden dengan siapapun. Maka di sini V4 ya ada lagi V7. Nah ini di sini ada V7 ya. Ini ketutupan ya. Ini V7 itu adalah isolated vertex karena dia tidak terhubung dengan siapapun ya, tapi dia merupakan bagian dari graf. Karena apa tadi? Graf itu minimal mengandung 1 titik yang tadi saya katakan. Ya, sedangkan yang namanya pendan vertex itu adalah n atau n vertex, vertex yang mempunyai derajat 1. Mana yang mempunyai derajat 1? V3 saja, ini derajatnya 1, yaitu ke sini saja. Ya, paham ya? Gitu. Siapa yang belum ngerti? Tadi loop ini berderajat 2 ya, loop ya ini ya. Jadi ini dihitung 2, terus ini 1, 2, 3. Jadi vertex 2 itu derajatnya berapa? Kenny. 2, Bu.
vertex 2 derajatnya vertex 2. 5. 5. Betul, ya. Oke, paham ya? Karena loop-nya dihitung 2, ini 1, 1, 1. Paham berarti ya? Jadi saya panggil ini Paham, Bu. tujuannya adalah kalau kalian ada satu yang mengerti, saya positive thinking semua mengerti. Ya. Kalau tidak mengerti silakan bertanya, itu tujuan saya ya. Harus ada yang bertanya ketika belum paham. Oke, berikutnya kita masuk ke pseudograph. Ya, apa itu pseudograph? Yaitu pseudograph dinyatakan sebagai suatu pasangan ya graph yaitu V sama P ya. Nah, bukan V sama E ya. Kalau V sama E itu adalah himpunan vertex dan edge ini sama P. Nah, V-nya adalah jumlah vertex, kalau P-nya apa? Himpunan bentuk hubungan yang seperti ini. Ada edge yang berhubungan dengan dua buah vertex ya, di sini. Nah, jadi V dan W adalah sisi-sisi pada graph. Jadi contohnya misalnya ya, saya punya graph G seperti gambar yang ada di ini ya, di sini. Saya punya 1 2 3 4. Jadi saya punya vertex 1, vertex 2, vertex 3, dan vertex 4. Ya. Nah, ini adalah himpunan vertex-vertexnya. Oke. Jadi V-nya ini. Nah, berikutnya P-nya itu mana? Saya bisa punya, ini ada kurung ya, kurung buka, kurung tutup. Kurung buka, kurung tutup. Jadi banyak sekali. Saya punya beberapa P. Ya. Nah, gini. Nah, sedangkan kurung kurawal ini adalah menunjukkan ini himpunan P. Ya, sedangkan kurung yang paling di luar ini adalah menunjukkan G itu terdiri dari himpunan V dan P gitu ya. Ini namanya nested ya, nested parenthesis. Nah, ini kalau kalian belajar kemarin struktur data ya atau belajar algoritma kemarin, ini diberi kurung-kurungnya itu adalah nested parenthesis. Jadi berhubungan dengan parent-parentnya ya. Nah, sekarang saya punya apa? Di sini ada edge ke I gitu ya dengan 1. Nah, ini kan vertex 1. Ada E, jadi vertex edge E ini berhubungan dengan 1. Ini saya buat menjadi P tersendiri, P1 ya. Berikutnya F ya, F ini dengan siapa? Dengan 1 dan dengan 2. Saya tulis juga ya. G dengan siapa? G adalah dengan 1 dan 3. Jadi ini menunjukkan VW-nya, ya, menunjukkan vertex-nya. Gitu ya. Jadi kalau dia looping berarti dia dengan dirinya sendiri hanya 1, tapi kalau dia tidak looping ya 1,2 V, W ya. G-nya dengan siapa? Ya dengan 1 dan 3 ya. Hanya dengan siapa? Hanya dengan 2 dan 1, vertex 2 dan vertex 1 gitu ya. Jadi kalau looping dia sendirian, kalau ini sama aja dengan insiden ya. Nah, itu insiden dengan siapa saja? Insiden dengan vertex 1 dan vertex 2. Ini pemberian namanya seperti itu ya. Namanya P itu adalah pseudograph. Paham? Ya, yaitu penggabungan antara edge dan vertex-vertexnya. Oke. Sekarang macam-macam graph ya. Nanti ada graph lengkap atau complete graph. Apa itu disebut complete graph? Itu karena setiap vertex memiliki derajat sama ya. Jadi graph lengkap adalah graph setiap dua vertexnya dihubungkan oleh tepat satu sisi ya. Graph lengkap dengan n vertex yang dinosikan sebagai KN. Ini dari C ya, dari complete atau bahasa Indonesianya komplit pakai K ya. KN. N itu menunjukkan derajat vertexnya. Nah, di sini kalau saya punya apa namanya graph lengkap 1, ya udah titik ini 1 titik ini graph ya, disebut dengan K1. Kalau saya punya 2 vertex ya berarti saya punya K2. Saya punya 3 vertex, maka di sini saya punya K3 ya. Saya punya 4 vertex. Nah, ini saya punya K4 itu ya. Nah, ini. Oke. Saya punya K5. Ya, ini K4, dua-duanya K4 ya. Saya punya K5 seperti ini. Ya, paham ya? Nah, ada yang tanyakan? Oke. Nah, coba kalian hitung berapa derajatnya. Ini sama-sama berderajat, katakan ini A dan B, bersama-sama berderajat 1. Ya. Yang ini, ABC, sama-sama berderajat 2. Ya, nanti. Yang keempat, di sini sama-sama semuanya berderajat 3. Yang ini, sama-sama berderajat 3. Ya. Nah, yang ini sama-sama semua berderajat 4. Ya, seperti itu. Jadi itu namanya graph lengkap. Oke. Sekarang graph 0 ya. Bukan graph kosong ya, graph 0. 0 sama kosong itu beda. Kalau 0 itu adalah bilangan 0, tapi kalau empty ya, empty itu baru kosong.
Nah, di sini adalah kalau saya punya sebuah vertex, ya, vertexnya adalah tidak nol, berarti tidak kosong, ya. Nah, terus kemudian edge-nya yang tidak ada, maka ini adalah dinamakan dengan grab null atau null grab tadi ini, ya. Vertexnya berdiri sendiri, sehingga ketika kalian punya grab terdiri dari himpunan vertex dan edge, ya, maka vertexnya ada apa? V1, V2 sampai V6 di sini, ya. Sedangkan edge-nya adalah tidak ada, kosong atau nol, ya, seperti itu. Oke. Oke, Bu, Aku mau tanya. ya silakan. 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 Nama dulu aja. Ya, Loh. Ya, Ya, wis, silakan. aku dulu aja. Null graph ini ada gunanya nggak, Bu? ada. Nah, itu dia. Ya ada Wah, dong. pikiran Kalau kita tadi, sama. ya kayak tadi misalnya ada, saya tadi punya gambar yang inilah. Nah ini, ya. Ini isolated graph sebagai isolated graph. Nah, graph yang tidak terhubungkan, ya. Nah, kalau di dalam kehidupan nyata sama dengan apa? Katakan ini adalah sebuah kelurahan, wilayah, daerah gitu ya. Nah, ternyata belum ada jalan di sana, dia terisolasi. Ada orang hidup di hutan, ya, di hutan 1 dengan hutan 2, tidak ada jembatan, sehingga ketika dia ini harus keliling jauh dulu, lewat kota ini, lewat daerah ini dulu, lewat, baru ini katakan tidak ada ya, baru dia bisa ke sini. Nah, kasihan kan, ini ke sini, padahal kalau dibuat edge itu kan bisa. Gitu maksudnya, ya. Ada gunanya, sehingga terfikirkan bahwa dibuatlah jembatan, dibuatlah edge-nya kayak gitu. Oke, paham? Ada sesuatu pasti ada gunanya. Ya, Oke, silakan. terima kasih, Bu. Sama-sama. Paham, Bu. Silakan. Kalau seandainya nama kota tadi ini sebagai peta, katakan ya, ini peta. Nah, ini boleh diwarnain, katanya apa ini, misalnya ini tadi ada semua terhubungkan, ya ini semua terhubungkan, daerah-daerah ini terhubungkan semua, ini warna ini, warna ini. Nah, ini boleh enggak digambari sama? Satu titik ini tadi V5, V4, V2 ini boleh enggak digambari sama warnanya? Ini semua. Boleh, karena apa? Ini tidak bersebelahan, betul enggak? Nah, ini gunanya, ini salah satu gunanya ya. Jadi kalau dibuat berapa jumlah warna yang dibuat, karena daerahnya berjauhan, seandainya ini pulau, nah ya sudah, ini diberi warna yang sama, gitu boleh menghemat satu warna saja. Paham? Ya. Jadi artinya apa di sini? Di dunia ini tidak ada yang sia-sia ya. Oke. Berikutnya cycle, ya, cycle atau CN. Graph yang mempunyai cycle, tadi namanya cycle itu sama saja mempunyai apa? Kembali ke dirinya sendiri, itu cycle, ya. Nanti sirkuit itu adalah bersifat cycle, ya, kembali ke dirinya sendiri. Jadi contohnya tadi C1, balik lagi, ya ini kayak gini, ini semua adalah cycle, ya. Oke. Catatan CN itu mempunyai n sisi dan setiap vertexnya berderajat 2. Ya, itu kalau cycle. Oke. Nanti ketika kalian punya ada cabangnya ke sini, ada cabangnya ke sini, ada lagi ini terhubung di sini, ada lagi ini terhubung di sini, dan seterusnya. Nanti pasti grabnya adalah grab yang lengkap, yang grab yang aneh-aneh ya, enggak mungkin dikeluarkan di soal grab yang sederhana ini ya. Tapi kalian harus belajar dari hal yang sederhana dulu ya, gitu. Oke. Itu cycle. Sekarang will ya. Nah, ini will atau WN dengan menambahkan sebuah vertex pada cycle. Untuk n lebih besar dari 3, n itu jumlah vertexnya akan dapatkan bentuk graph yang disebut sebagai will. Ya, bukan well, ini ya, harusnya double E. Oke. Jadi kalau tadi berhubungan kayak gini, saya hubungkan lagi ya. Misalnya saya hubungkan ada ini aja langsung ya. Ada hubungan kayak gini. Nah, ini berarti saya punya will dengan ini 4 vertex, yang ini adalah yang V4 ada 5 vertex, ini 6 vertex. Ya. Jadi dia derajatnya lebih dari sama dengan 3. Ya. Nah, ini coba, ini kan 3, ini jadinya 3, 3. Jadi dia punya will. Gitu. Bukan will ini ya. Nah, kalau will ini bahaya ya, wanita idaman lain, enggak boleh kalau nanti kalian sudah jadi pria. Sekarang kalian masih jadi laki-laki. Kalau pria biasanya sudah beristri. Kalau wanita biasanya sudah bersuami ya. Kalau sekarang itu masih jenis kelaminnya kita masih laki-laki dan perempuan. Ya. Oke, paham ya? Will. Sekarang patch. Patch itu adalah minimal 1 edge, ya.
Nah, minimal 1 edge di sini. Tapi boleh juga bahwa patch itu terdiri dari satu vertex. Ya sudah, ini patch-nya juga satu vertex, dia artinya terisolasi sendiri ya. Nah, kalau ini itu ya terselita. Jadi kalau misalnya saya punya ini edge ya, ini satu edge ya, ini satu edge. Kalau lebih dari satu edge ya, ini misalnya edge 1, ini edge 2. Ini juga disebut dengan patch. Patch itu sama saja dengan lintasan. Ya, gitu. Oke. Jadi PN mempunyai N-1 sisi dapat diperoleh dengan menghilangkan sisi sebarang. Tapi biasanya yang ini tidak disebut dengan patch ya. Ini adalah satu vertex aja. Tapi karena kita patch itu harus ada isinya, meskipun kita punya ini ya, ini berarti kita sebut juga tetap satu patch ya. Ini saya punya satu patch, saya satu patch ya. Jadi kalau P1 ini isinya A, katakan ini namanya A. Kalau patch 2 yang ini namanya AB ya. Jadi saya punya AB ya. Sedangkan P3 apa? Katakan ini ABC. Cara nulisnya adalah saya punya AB dan saya punya BC. Nah, gitu. Ya. Paham sampai di sini cara penulisannya? Itu untuk penulisan patch ya. Karena minimal 1 edge. Kalau seandainya kita beri nama benar-benar patch sesuai dengan bipartit, sesuai dengan definisi. Sekarang kita masuk ke 6, istilah graph bipartit. Ya, graph yang himpunan vertex-nya dapat dikelompokkan menjadi himpunan A dan B, atau tadi saya mengatakan himpunan M dan N, ya, dari vertex-vertex pada himpunan A yang tidak saling insiden. Demikian juga dengan vertex-vertex pada himpunan B. Contohnya tadi misalnya saya punya R1, R2, R3 sama tadi air, gas sama listrik ya. Saya punya himpunan rumah ini namanya vertex A tadi, atau vertex saya beri nama vertex M gitu ya. Nah, sedangkan AGL ini adalah vertex-vertex himpunan N ya. Nah, maka R1, R2, R3 tidak saling berhubungan ya, ini ya, tidak saling berhubungan atau saling insiden. AGL juga saling insiden. Tapi mereka harus ada begini hubungannya gitu. Ya, ini ke sini, terus ini juga ke sini ya gitu. Jadi kalau kalian punya himpunan, contohnya misalnya sekarang ini yang saya hitami, ini adalah himpunan yang tidak saling berhubungan kan? Nah, ini namanya himpunan M. Yang warna nokta hitam itu himpunan N. Nah, sedangkan yang ini, yang saya beri kotak-kotak ini, ya putih, nah ini adalah himpunan tersendiri ya. Jadi yang N itu ada yang kotak-kotak putih ya. Karena yang putih sama hitam mereka tidak saling berhubungan dengan diri sendiri. Oke, contohnya di sini. Ini adalah graph bipartit. Kenapa? Karena saya bisa menuliskan ada hubungan ini, ya. Sedangkan putih ke hitam ada hubungannya. Oke. Nah, ini pun juga gitu. Di manakah dia bipartitnya? Oh, di sini. Ya, di sini, di sini. Ya, yang hitam-hitam adalah yang himpunan lain. Maka ketika kalian tuliskan himpunan vertex-vertexnya di sini, saya tuliskan kalau ini bipartit itu adalah saya nuliskan berapa tuh 2, 3, 4. Jadi 4 hitam, 4 putih. Kalau ini 4 hitam, 2 putih. Dibalik juga boleh ya. K2, K4 boleh. Ya. Kalau ini adalah K berapa? Misalnya putih dulu saya tuliskan. Putih 4, nah terus tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. K8. Nah ini nama bipartit penulisannya adalah bentuknya K, M, N. Ini derajat masing-masing vertex ya. Itu jumlah masing-masing vertex. Oke, paham sampai di sini? Itu bipartit. Sekarang bipartit lengkap ya. Bipartit lengkap, setiap vertex pada himpunan A dihubungkan ke vertex-vertex pada himpunan B tepat dengan satu sisi. Ya, jadi tidak ada sisi yang lain. Contohnya misalnya di sini notasinya boleh RS ya, boleh KRS, boleh KMN, boleh KVI, VJ, boleh sembarang dah ya, memberi nama. Nah, sekarang saya punya R, ya, R itu adalah apa? R tadi, yaitu banyaknya vertex sejumlah N dari himpunan A, terus S ini sejumlah himpunan B. Contohnya seperti ini ya. Ini tadi 15, oh, sudah saya jelaskan ya, 15, ini 22, ini 24 gitu. Ya. Jadi graph bipartit K15 kayak gini, K15 itu disebut dengan star graph ya, graph bintang. Nah, KRS mempunyai vertex sejumlah R ditambah S, ya, dan R vertex berderajat S, dan S vertex berderajat R. Nanti ini juga ada soal di
UTS atau UAS gitu ya tahun sebelumnya, itu kalian saya suruh menghitung ada permasalahan, terus kalian coba hitung berapakah jumlah R dan S-nya, apakah dia bipartit atau tidak, kayak gitu. Oke, jadi ini tadi ya komutatif ya, KRS itu sama dengan KSR. Oke, itu bipartit. Sekarang grab kubus ya. Grab kubus ini sudah jam 10.16, bentar lagi ya. Ntar saya lihat ada berapa, kayaknya sudah mau habis kok. Jadi grab kubus adalah grab dengan grab bipartit ya, yang setiap vertex-nya diberi kode bilangan biner berbeda tetapi panjangnya sama ya. Jadi ini ada 0, ini ada 1. Kalau saya punya ini ada 2 kayak gini ya, dia punya derajat vertex berarti ada 1 0 1 1. Ini 0 0 atau 0 1. Kalau saya punya seperti ini ya, nanti ini akan belajar juga pada saat kalian belajar tree ya, belajar tree nantinya. Ya. Oke, ini grab kubus karena dia berdimensi, ini berdimensi 1, ini 2, berdimensi 3. Jadi ini 2/1, ini 2/2, ini 2/3. Itu dilihat dari dimensinya seperti itu. Ya, maka jumlah vertex-nya sekian. Oke, grab platonik. Nah, grab platonik adalah grab yang digunakan untuk menggambar benda ruang platonik ya, seperti ini ada tetrahedron, kubus, oktahedron dan seterusnya. Ini grab platoniknya adalah dari gambar ini bagaimana kita membuat grabnya. Kita lihat titiknya, titik sudutnya berapa di sini, ada 4 ya. Kita wakili sebagai 4. Nah, titik ini itu berhubungan dengan apa? Dengan katakan ini A, ini B, ini C. Nah, B berhubungan dengan siapa? Dengan A, dengan C sama dengan D kan yang putus-putus. Nah, kayak gitu. Berarti bisa dihubungkan. Paham ya? Ini grab tetahedronnya. Kalau saya punya kubus, ini adalah grab tetahedronnya, ya platoniknya. Ya, kalau saya punya oktahedron, ini bentuk platoniknya. Ini dodeka juga bentuk platoniknya, ini platoniknya. Jadi platonik itu adalah sebuah vertex menghubungkan sebuah vertex itu sebagai titik sudut, sedangkan garis-garisnya ya apa namanya rusuk-rusuknya itu sama dengan edge-nya. Ya, disebut itu. Oke, disebut platonik sebab kelima benda ruang ini muncul dalam karya tulis Plato. Jadi yang menemukan pertama kali adalah Plato. Plato adalah seorang matematikawan juga pada tahun itu. Ya, yang berjudul Timotheus bukunya. Oke, Timaeus. Saya lihat ya. Oh ya, terakhir betul. Grab Peterson. Grab yang memiliki 2 grab Peterson digambarkan dengan bentuk berbeda, tapi dia memiliki nilai yang sama ya, ditemukan oleh Julius Peterson. Jadi dia menghitung, membuat gambar dengan diubah-ubah, ini akan sama. Nanti ini akan dipakai untuk kalian menghitung isomorf pada bab berikutnya, isomorf. Ya. Gitu, isomorf. Yaitu grab dengan gambarnya boleh berbeda tapi makna-maknanya sama. Jumlah derajat vertex-nya sama, jumlah edge-nya sama, jumlah posisi kedudukannya juga sama, itu isomorf. Ya, seperti itu. Nanti belajar lagi di pertemuan berikutnya. Oke? Nah, ini adalah semua selesai ya dalam hal ini. Jadi minggu depan kita masih ada ke 1-3 yaitu ada di grab. Kalau ini tadi kan kita belajar yang undirected grab. Ya. Oke. Ada yang belum paham sampai di sini? Silakan tampakkan wajah kalian. Akan saya absen. Kalau kalian kuliah saya enggak tahu dosen lain ya. Dosen lain kuliah harus menampakkan diri. Jadi tidak bicara pada dinding yang dinding yang kosong gitu ya. Ini ada, tapi kalau saya enggak, kalian boleh tutup, tapi ketika absensi harus dibuka. Ya. Silakan. Felicia. Terus Albertus, Rocky yang masih belum menampakkan batang hidungnya. Tadi saya sudah kamera saya nggak bisa nyala, Bu. Oke. Oke, enggak apa-apa kalau ada alasan yang tepat. Ini saya foto 1, 2, ya. Ini baru lembar pertama, baru kamera depan, kamera berikutnya. Jumlahnya 30. Berarti ada yang enggak masuk 1, harusnya 31. Siapa yang enggak masuk? Ya enggak tahu ya. Nanti tak lihat dari absensi ini. Ya,
Ini sekarang pertemuan pertama saya anggap free. Saya anggap free artinya bahwa saya anggap absensinya nanti saya anggap masuk semua, ya. Supaya apa? Supaya kalian kan tadi kan belum tahu bahwa kehadiran itu menentukan kalian saya tambahkan nilainya atau tidak. Jadi untuk hari ini misalnya ada yang bolos, tetap saya hitung masuk, ya. Tapi untuk berikutnya saya hitung, saya panggil satu-satu, ya. Kalau tidak masuk ya berarti kehilangan nilai 5. Tapi bolosnya jangan lebih dari 4, ya. Kalian hanya kehilangan counter nilai tapi tidak kehilangan absensi, ya, seperti itu. Ada yang tanyakan? Silakan. Sebelum saya di-kick dari ini, ya. Oke, saya menerangkannya lebih cepat enggak? Ya, terlalu cepat enggak? Tidak. Enggak, ya. Saya rasa agak cepat, Bu. Tapi rasanya kan cuma perkenalan aja sih, Bu. Ya, masih Jadi nggak perkenalan apa-apa. ini, masih gampang, masih apa definisi-definisi tadi ya. Nah, soalnya apa saya ya itu tadi kalau sudah ngomong lupa berhenti. Jadi tolong kalau misalnya terlalu cepat nanti ingatkan, ya. Oke. Di kelas ini ada yang anaknya Pak Ferdinandus ya? Siapa namanya? Atau anaknya Saya, Pak Bu. Agus? Yang mana? Saya, Bu. Kevin Jonathan. Enggak, Bu. Alexander Kevin, Bu. Oh, yang Alexander Kevin. Oke, Alexander Kevin. Terus yang anaknya Pak Agus? Saya, Bu. Siapa? Oh, Samuel. Oke, ya. Jadi ini adalah anaknya alumni istilahnya, karena Pak Agus sama Pak Ferdinandus itu adalah sama-sama dosen alumni juga dari SCTS. Jadi cinta SCTS ya. Kalau saya adalah bukan alumni dari SCTS, tapi saya sudah cinta SCTS karena saya sudah hampir 30 tahun jadi dosen di SCTS. Ya, saya pada waktu lulus S3, ini sambil menunggu saya di-kick ya sampai 10:30. Waktu saya dulu S3, ini saya saya off-kan dulu aja ya, jadi biar tidak ikut rekod.